Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu ya. Saya Marianti dengan NIM C28320701 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Kampus Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jadi tujuan saya ke sini yaitu untuk mewawancarai dari mata kuliah pedagogik dengan tema pendidikan Indonesia di masa kini dan masa depan. Baik, apakah Bapak bersedia untuk menjadi narasumber saya hari ini? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Asep Diki, usia 24 tahun, alamat saya Cikatemas, Tasikmalaya. Pengalaman saya kemarin di manufaktur 7 tahun ya, di Astra. Sekarang saya jadi pendidikan itu dari mulai tahun 2023 kemarin. Ya, kebetulan untuk saat ini saya aktif mengajar di SMK Surajuman dengan prodi kejuruan PDSM dan di SMK Nurimi dengan guru sebagai di prodi teknik pendampingan. Ya, itu mungkin perkenalan saya. Baik, terima kasih Pak. Apakah bisa dimulai untuk pertanyaan yang pertama? Ya, silakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan dengan negara-negara maju, terutama dalam hal kompetensi guru, kurikulum, dan infrastruktur sekolah? Ya, saya akan menjawab tentang pertanyaannya. Yang pertama, tentunya negara itu, khususnya di pihak sekolah, itu harus mempersiapkan tentang pembekalan guru, ya, tentang pelatihan guru dan lain sebagainya, sehingga guru tersebut bisa mempersiapkan untuk mengajar di kelas, ya, supaya siswa tidak jenuh, supaya siswa juga bisa mengembangkan potensi selain teori, ya, ada teori, ada praktik, jadi siswa lebih bisa mengembangkan hal itu. Yang kedua, yang harus diperbaiki di pendidikan itu mengenai infrastruktur, ya, ataupun kelengkapan di sekolah, labnya bagaimana, terus alat-alatnya bagaimana, terus selain pendidiknya harus memahami tentang mapel yang dipegang, fasilitas di sekolah juga harus memenuhi. Soalnya kebanyakan sekolah di wilayah kita itu lebih banyak mengabaikan tentang fasilitas sekolah, sehingga kalau kita tahu entah itu pergantian kurikulum ataupun apa, fasilitasnya tempat itu, sehingga siswa itu akan sangat sulit untuk mengejar kemajuan teknologi seperti itu. Itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah boleh dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan di Indonesia dapat mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan di bidang pendidikan yang ada di Indonesia dalam 10 tahun ke depan dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaannya. Yang pertama, kita harus fokus di penekanan etika, adab dan moral siswa, karena untuk bersaing ke era ke depan ataupun mempersiapkan untuk 10 tahun mendatang perlu siswa yang berkarakter yang baik. Selain kita harus menekankan untuk ikut organisasi, untuk memahami materi, siswa juga harus ditekankan tentang etika dengan moral, sehingga ketika moralnya sudah terbentuk, etikanya sudah terbentuk, si pendidik ketika mau mensosialisasikan ataupun mengenalkan teknologi yang sesuai kemajuan zaman dan tuntutan pemerintah, itu akan lebih mudah, lebih masuk. Karena kenapa? Karena kendalanya sekarang itu di situ. Teknologi masuk, arahan dari pemerintah masuk, tapi siswanya sulit memahami, sulit menerima karena di kekurangan etika dia. Itu mungkin ya untuk jawaban dari pertanyaan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya itu untuk pertanyaan yang terakhir, apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pengajar di daerah terpencil dan kurang mampu, serta bagaimana cara mengatasi kesenjangan kualitas pengajar antara sekolah negeri dan swasta? Untuk pertanyaan yang terakhir ini sangat bagus. Jadi ini sebenarnya kembali lagi ke pemerintah, ya, tentang
bagaimana menciptakan keadilan untuk staf pengajar di daerah terpencil ataupun negeri ataupun swasta. Karena kenapa? Karena di swasta itu kadang-kadang guru yang sudah sertifikasi ataupun PPG, PNS sudah ditarik ke negeri. Jadi mau tidak mau, kalau ini dibiarkan, kalau ini ditetapkan seperti ini, pasti akan secara terus-menerus menjadi kesenjangan antara negeri dan swasta, khususnya di staf pengajar. Solusi untuk di staf pengajar di daerah terpencil, kita harus menumbuhkan kaderisasi di siswa. Sebagaimana kita mencetak ataupun mendidik si siswa, si anak untuk menjadi pendidik yang baik di masa depan. Apa yang harus kita lakukan itu berkaitan dengan jawaban ke-1 dan ke-2. Ya. Mungkin itu jawaban yang bisa Bapak jawab dengan pertanyaan Ade, ya, tentang pertanyaan di seputar pendidikan. Pertanyaannya sangat bagus, jadi kita lebih menekankan, kesimpulan dari saya, kita harus menekankan ke etika, ke moral, karena ketika kita berplan, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kuantitas siswa di Indonesia, di kita harus fokus dulu ke pengembangan karakter, sehingga kemajuan zaman nanti kita akan lebih mudah mengarahkan siswa kemana. Dan kaderisasi pendidik pun akan tercipta di sana. Ya, ketika moralnya terbentuk, pemahaman teknologi sudah terbentuk, insya Allah kaderisasinya juga akan berjalan dengan baik. Ya. Itu mungkin dari Bapak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih sudah menjadi narasumber